Jika kita bicara tentang Pekalongan, memori kolektif kita otomatis tertuju pada batik. Namun, jika kita menelisik lebih dalam, identitas kultural kota ini nyatanya jauh lebih kaya dari itu. Di salah satu sudut kota, kriya tenun terus bernafas. Inilah UMKM Ridaka. Bukan sekedar menenun benang biasa, mereka merajut identitas dari rahim alam, memanfaatkan kekayaan lokal seperti ejeng gondok, pelepah pisang, hingga serat nanas menjadi sebuah mahakarya fungsional. Bagaimana warisan dan inovasi serat alam ini bertahan di tengah modernisasi? Mari kita dengarkan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Abdul Qadir atau biasa dipanggil Pak Nancy. Saya adalah salah satu dari owner atau pewaris dari CV Ridaka, tenun dan kerajinan kreatif yang berada di Pekalongan. Awal mula Ridaka berdiri itu tidak langsung membuat material alam, ya. Jadi awal mula kami berdiri waktu itu yang pertama sekali di produksi ataupun dihasilkan itu dari benang katun. Dari benang katun, ayah saya almarhum memulai dengan mencoba membuat handuk, baik itu handuk mandi, handuk tangan, handuk wajah, handuk pantai dan sebagainya. Dibuatlah handuk dan ternyata berhasil, bagus. Kemudian meningkat lagi itu bagaimana cara membuat huruf atau letter yang bisa diterapkan di atas handuk tersebut sehingga baik perorangan, instansi, hotel-hotel, kantor-kantor itu bisa memesan dengan identitas mereka. Selain handuk tadi, mulailah kita berkarya pada di bidang kerajinan, karena tenun lidi bambu itu ternyata bisa dibuat untuk tapak meja, untuk topi, rompi, ya, juga untuk tas. Itu tenun lidi bambu pada tahun 1960. Kemudian terus berkembang. Akhirnya kami menenun mencoba dengan serat-serat alam seperti batang enceng gondok yang dikeringkan, pelepah pisang, ya, gedebok pisang lah orang Pekalongan bilang. Nah itu ada lagi akar wangi. Nah dari situ setelah kami bisa tenun dari serat-serat alam ini, kami kembangkan lagi menjadi sebuah kerajinan, ya. Bentuknya ya 1001 macam lah, ada tirai, ada kap lampu, tas, ya. Kemudian bisa juga untuk fashion. Ya, serat alam yang bagus untuk fashion itu adalah serat nanas. Serat nanas. Yang untuk interior itu sebaiknya gunakan serat pisang karena sifatnya beda. Serat nanas itu lemes, luwes, fleksibel, sementara pisang itu kaku tapi berkilau, shiny, ya. Ridaka atau kami lebih eksis di dunianya, ya. Jadi kita harus kreatif, ya, eksis terus kreatif dan terus mencoba apalagi sih yang bisa ditenun, sampai akhirnya kertas koran pun kami tenun, kertas majalah, ya, rafia, apapun bentuknya yang panjang-panjang itu insya Allah bisa ditenun di Ridaka. Tak perlu pengolahan kok. Contohnya kalau serat nanas itu cukup diambil daunnya saja, jadi nggak ada pengolahan khusus. Daunnya diambil kemudian dikerok dengan sebilah bambu, ya, itu dikerok ke satu arah semacam itu, terus dibalik lagi dikerok. Nah nanti dengan dikerok semacam itu akan keluar itu serat-seratnya secara otomatis. Itu diambil, dijemput atau diambil, kemudian kita cuci, bersihkan. Setelah itu dikering anginkan. Demikian juga dengan pelepah pisang. Cuman bedanya kalau nanas itu hanya 60-70 cm. Tapi kalau pelepah pisang kan ada 2 meter, 2,5 bahkan sampai 3 meter. Dalanya adalah untuk menurunkan seperti yang tadi saya ceritakan di belakang, untuk menenun itu dibutuhkan panjang yang unlimited. Sementara nanas hanya 70-60 cm, demikian juga enceng gondok. Serat pisang bisa 2-3 meter, tapi itu nggak cukup untuk menenun hanya untuk 2-3 meter panjang itu. Nah, maka harus disambung.
masing-masing helai serat yang sebesar rambut ya, itu diambil satu persatu, disambung dengan tangan. Nah, disinilah problemnya. Mencari tenaga penyambung itu tidak semudah kita mencari petani atau pengepul dari pelepah pisang, daun nanas atau serat nanas ya, karena itu membutuhkan satu kemauan, ketelatenan dan waktu yang cukup panjang ya. Tenaga kerja kami itu bisa dikatakan turun temurun. Jadi mereka bekerja di sini sampai berhenti karena meninggal. Nanti dilanjutkan oleh anaknya. Nanti kadang dilanjutkan lagi oleh cucunya atau diikuti oleh tetangga-tetangganya. Ya. Jadi tidak ada keahlian khusus kecuali tadi itu yang saya katakan harus bisa atau basicnya itu harus tenun. Sebetulnya kalau dikatakan bangga enggak juga ya. Karena alhamdulillah Allah kasih kami rezeki di bidang ini ya, kami syukuri, kami nikmati, kami jaga kuantitas ya, kemudian bisa memenuhi kualitas para calon pemesan ya, dan yang paling utama adalah kepuasan ya. Ya, saya berharap sih generasi mudanya saat ini bisa lebih berpikir ke arah yang ke depan ya, gimana caranya ini melestarikan budaya tradisional ya, atau memelihara tradisi Indonesia yang konon katanya sudah dikenal di luar negeri. Dari jalinan serat alam di Ridaka, kita menyadari satu hal. Pekalongan adalah urat nadi tekstil Nusantara. Namun, narasi tentang identitas kota ini tentu belum lengkap tanpa mengunjungi jantung utamanya. Mari beranjak menelusuri lorong waktu ke tempat di mana mahakarya yang sesungguhnya dirawat dan dijaga kelestariannya. Museum Batik Pekalongan. Disinilah identitas budaya bangsa direkam dalam setiap helai kain. Museum Batik Pekalongan bukan sekedar tempat penyimpanan koleksi, tetapi ruang yang menceritakan perjalanan panjang batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di balik keindahan motifnya, terdapat proses pembuatan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran tinggi. Batik tulis dibuat dengan menggunakan canting untuk menorehkan malam secara manual, menghasilkan karya yang unik dan bernilai tinggi. Sementara itu, batik cap hadir sebagai inovasi yang mempercepat proses produksi tanpa menghilangkan nilai estetikanya. Kedua teknik tersebut mencerminkan kreativitas, ketekunan, dan filosofi masyarakat Indonesia yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.